Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Febiola, BP 191105-2007 dari DM Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Padang, ingin mempresentasikan proyek citizen saya yang berjudul Kurangnya Minat Literasi pada Masyarakat Indonesia. Yang pertama, identifikasi masalah. Di lingkungan tempat saya tinggal, masih banyak masyarakat yang belum peduli tentang pentingnya literasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan maraknya game online. Anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun lebih banyak memilih bermain game online daripada membaca buku. Mereka beranggapan bahwa membaca buku itu cepat bosan dan mengantuk. Sehingga berdasarkan survei Program for International Assessment atau PISA pada tahun 2009 dalam bidang literasi, Indonesia menempati peringkat 57 dengan skor 402 dari 65 negara. 3 tahun berikutnya, peringkat Indonesia merosot menjadi 60 dan skornya pun terus merosot ke angka 396. Bertambahnya partisipan PISA pada tahun 2015 sama sekali tidak mempengaruhi peringkat Indonesia. Kala itu peringkat Indonesia turun satu angka menjadi 61. Bahkan saat partisipan PISA mencapai angka 80, peringkat Indonesia kian turun hingga angka 74. Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 dengan tajuk World's Most Literate Nation menyatakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-60 dari 61 negara dalam hal kemampuan literasi. Dari data-data yang dilaporkan oleh kedua lembaga internasional tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan literasi di Indonesia masih sangat minim. Indonesia mengidam darurat literasi. Kemudian, kajian kebijakan alternatif. Yang pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level bisa, belum terbiasa. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak dini. Misalnya, membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajarkan menulis buku harian. Yang kedua, perkembangan teknologi yang makin canggih. Teknologi yang makin canggih ternyata turut meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gawal daripada membaca. Membaca jadi terasa menjemukan dibandingkan dengan bermain gawal. Teknologi yang makin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, memungkinkan kita membaca berita palsu. Sebetulnya berita hoax tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang semakin canggih harusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi. Yang ketiga, sarana membaca minim. Sarana membaca minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Sistem inventarisasi perpustakaan yang membutuhkan waktu lama seringkali menjadi penyebab buku baru tidak bisa segera dipinjam. Selain itu, sistem pengadaan buku yang ditangani oleh orang-orang yang kurang kompeten membuat koleksi perpustakaan kurang maksimal di beberapa tempat. Ketersediaan buku-buku berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang malas membaca. Yang keempat, kurang motivasi untuk membaca. Kurang minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Membaca itu memiliki banyak manfaat. Guru yang memberikan ceramah kepada siswa juga ikut melemahkan budaya literasi. Segala informasi sudah didapatkan dari guru sehingga siswa kurang terbiasa membaca. Bahkan siswa merasa tidak perlu membaca karena menganggap informasi yang datang dari guru selalu benar. Yang kelima, diri sendiri. Selain lingkungan dan teknologi canggih yang semakin menjauhkan kebiasaan kita dari membaca, ada faktor lain yang sebenarnya paling kuat dan menentukan tindakan kita, yaitu niat dalam diri kita sendiri. Diri sendiri adalah faktor terpenting dalam melakukan sesuatu hal. Jika di dalam diri sendiri saja kita tidak memiliki ketertarikan dalam membaca, maka jangankan membaca buku, menyentuh atau mendengar judul buku saja mungkin sudah malas dan mengantuk. Kemudian, usulan kebijakan alternatif. Beberapa usulan kebijakan alternatif yang bisa diterapkan sebagai solusi literasi di masyarakat setelah analisis yang dilakukan tadi antara lain. Yang pertama, budayakan membaca di sekolah. Sekolah adalah sarana pendidikan formal, sehingga sekolah bisa dijadikan tempat dalam membudayakan membaca. Ini terkait pada peran guru untuk menerapkan pelajaran berbasis literasi.
Yang kedua, mengoptimalkan peran perpustakaan. Memaksimalkan peran perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan gerakan dan budaya literasi. Semua upaya harus dilakukan dan menjadikan perpustakaan dioptimalkan tak hanya yang ada di sekolah. Yang ketiga, hadiah buku. Yang harus dibiasakan agar terciptanya budaya literasi adalah membiasakan memberi buku sebagai hadiah. Yang keempat, buku harian. Membiasakan menulis juga bisa dimulai dari menulis diary atau zaman sekarang itu blog. Jadi orang yang terampil menulis biasanya pembaca yang baik. Yang kelima, karya tulis. Cara membangun budaya literasi adalah menghargai karya tulis. Tulisan itu akan didapat melalui riset, menjadi relevan, diterapkan untuk mengatasi persoalan. Menghargai karya tulis adalah salah satu langkah dalam memajukan budaya literasi di Indonesia. Yang kemudian langkah-langkah solusinya, yang pertama, pihak sekolah mengadakan program literasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang kedua, setiap pagi siswa melaksanakan literasi sebelum dimulainya KBM dengan diawasi guru serta organisasi. Yang ketiga, untuk bacaan cerpen diberi waktu membaca 2 minggu dan untuk bacaan novel atau pengetahuan diberi waktu baca 3 bulan. Yang keempat, setelah siswa selesai membaca, siswa diharapkan untuk menuliskan resensi atas buku yang telah dia baca. Cukup sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.